Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam program e-learning. Perkenalkan, saya Niza Aulia, salah satu dosen pengampu di program studi Teknik Informatika yang ada di Universitas Ubudiyah Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu program aplikasi bisnis. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh ataupun membahas lebih jauh tentang apa itu bisnis, bagaimana itu bisnis, kenapa akhirnya lahir sebuah aplikasi bisnis, ada baiknya kita tahu dulu, kita mengenal dulu apa itu definisi bisnis. Nah, bisnis itu sendiri berasal dari kata bisnis dalam bahasa Inggris yang berarti busy ataupun sibuk. Nah, sibuk di sini artinya apa? Sibuk di sini menandakan bahwa sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jadi sibuknya bukan sembarang sibuk ya. Jadi memang benar-benar sibuk dalam artian mendatangkan keuntungan. Nah, dari segi ilmu ekonomi, bisnis itu juga berarti suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Oke, di samping itu terdapat pula beberapa definisi lain tentang bisnis, di mana ada yang berpendapat bahwa bisnis itu adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di samping itu ada juga Griffin dan Ebert yang berpendapat bahwa bisnis itu adalah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di samping itu pula ada juga Huat yang berpendapat bahwa bisnis itu adalah suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, dari beberapa definisi ini dapat kita simpulkan bahwa bisnis itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang ataupun organisasi yang menciptakan nilai atau create value melalui penciptaan barang dan jasa atau create of good and service untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Oke, ini adalah beberapa aspek-aspek bisnis. Yang pertama itu adalah kegiatan individu dan kelompok, di mana biasanya dalam hal ini hal yang terjadi ataupun output yang dihasilkan adalah berupa ide ataupun gagasan yang akhirnya akan melahirkan ataupun melahirkan sebuah penciptaan nilai, di mana nilai di sini adalah hasil daripada ide ataupun gagasan mengenai yang telah dilakukan di kegiatan individu dan kelompok pada aspek sebelumnya. Nah, kemudian aspek berikutnya setelah penciptaan nilai lahir, tercipta pula barang dan jasa, di mana barang dan jasa ini akhirnya tercipta berdasarkan nilai dari ide pikiran, gagasan daripada si pembuat produk itu sendiri. Nah, dari ketiga aspek ini akhirnya akan melahirkan keuntungan melalui transaksi. Nah, berikut ini merupakan jenis kegiatan bisnis, di mana kegiatan bisnis itu sendiri ataupun bisnis activity itu terdiri dari tiga bagian. Ada bagian production, kemudian bagian distribution, dan consumption. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketiganya ini saling terhubung, saling terkait. Kenapa? Karena distribusi itu tidak akan tidak akan lahir kalau seandainya produksi itu tidak ada. Begitu pula dengan konsumsi. Konsumsi itu tidak akan ada kalau seandainya distribusi tidak dilakukan. Nah, pun dengan hubungan konsumsi dengan produksi. Nah, biasanya dalam dunia bisnis ada istilah yang namanya repeat order ataupun permintaan ulang terhadap sebuah barang, terhadap sebuah produk gitu. Nah, ini terkait antara hubungan konsumsi dengan produksi. Di mana ketika suatu konsumen puas ataupun merasa senang dengan suatu produk, suatu barang, maka dia akan melakukan repeat order ataupun permintaan ulang, pemesanan ulang barang ataupun produk yang diinginkan. Nah, hubungan antara production dengan distribusi biasanya akan lahir istilah restock ataupun penyediaan ulang. Jadi ketika konsumsi itu melakukan ataupun konsumen melakukan repeat order, maka yang terjadi adalah
si produsen ataupun si pembuat penghasil produk harus melakukan restock ataupun penyediaan ulang daripada suatu produk itu. Nah, meningkatnya permintaan dari sektor bisnis akan sarana untuk mengontrol informasi, khususnya yang terkait dengan kegiatan produksi dan distribusi, menjadi pemicu utama pengembangan aplikasi dari telematika. Oke, tadi kita udah tahu, kita udah kenal, kita udah sama-sama tahu bahwa definisi bisnis itu apa. Nah, sekarang kita juga harus tahu apa itu definisi teknologi informasi. Kenapa? Karena memang di awal tadi mata kuliahnya adalah program aplikasi bisnis, di mana berarti aplikasi bisnis di sini adalah bisnis yang sudah mengkombinasikan dengan ataupun sudah digabungkan dengan ilmu teknologi. Oke, apa sih definisi teknologi informasi? Nah, teknologi informasi itu adalah teknologi apapun, baik itu hardware ataupun software, yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Oke, kita udah tahu nih definisi bisnis apa, definisi teknologi informasi apa. Nah, gabungan dari kedua ilmu ini akhirnya melahirkan sebuah aplikasi bisnis, di mana aplikasi bisnis itu adalah aplikasi komputer atau perangkat lunak komputer yang dapat menunjang kegiatan bisnis suatu perusahaan. Oke, dari sini kita bisa tahu, kita bisa lihat bahwa ternyata hubungan antara teknologi informasi dan bisnis itu sangat erat. Mereka itu saling terhubung, saling terikat. Kenapa demikian? Karena ternyata teknologi informasi tanpa bisnis, teknologi itu tidak akan dapat dijalankan secara maksimal. Contoh sederhananya adalah jaringan saat ini. Saat ini sudah ada jaringan 5G, di mana awal-awal lahirnya itu ada yang 2G, kemudian beralih menjadi 3G, di-upgrade menjadi 4G, dan sekarang ada yang 5G. Nah, teknologi ini tidak akan ada nilainya, tidak akan ada harganya jika pasarnya itu tidak ada. Jadi kalau konsumennya nggak ada, otomatis teknologi yang diciptakan tidak akan ada harganya, tidak akan ada nilainya. Begitupun dengan bisnis. Bisnis tanpa teknologi informasi, maka bisnis tersebut akan mati karena persaingan yang begitu ketat. Contoh misalkan, bandingkan antara bisnis secara konvensional dengan bisnis yang sudah dimodifikasi ataupun sudah diterapkan ilmu teknologi di dalamnya. Kalau yang konvensional mungkin setiap harinya hanya bisa menjual 10 produk, tapi karena memang sektor penjualannya itu terbatas, mungkin hanya bisa di dalam daerah. Tetapi dengan adanya bantuan teknologi, dengan penerapan teknologi, maka bisnis itu bisa diperluas penjualannya, pemasarannya itu bisa diperluas, bisa keluar daerah, bahkan keluar negara sekalipun. Jadi memang hubungan teknologi informasi dan bisnis ini sangat erat karena keduanya memang saling terikat, saling mempengaruhi satu sama lainnya. Oke, berikut ini adalah beberapa aplikasi bisnis. Kalau dalam hal ataupun dalam segi word processing itu biasanya ada Microsoft Word, dan saya rasa semua sudah menggunakan. Setiap konsumen saya rasa pasti ada aplikasi ini. Kemudian ada WordStar. Nah, kalau dari segi spreadsheet ada Microsoft Excel. Nah, ini juga sangat familiar saya rasa ya. Semua orang juga menggunakan ini, terlebih di perkantoran. Semua orang menggunakan aplikasi ini. Kemudian ada Lotus 123. Oke, nah dari segi presentation ini juga masih dipegang ataupun dimenangkan oleh Office ya. Masih ada Microsoft PowerPoint, di mana seperti yang saya lakukan bahkan saat ini pun saya presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, kemudian di samping itu ada pula Macromedia Flash. Nah, dari segi software note taking itu ada Microsoft OneNote, Evernote, dan Ubernote. Sedangkan untuk software Personal Information Manager itu ada Microsoft Outlook, Lotus Organizer, dan Computer Organizer. Nah, dari segi database nih masih dipegang oleh Office sendiri. Ada Microsoft Access Base. Nah, kemudian dari business software for fonts itu ada Document to Go, kemudian ada Adobe File Manager dan Tangle.me. Oke, aplikasi bisnis lainnya adalah dalam hal bisnis software suite, yaitu ada Microsoft Office, kemudian ada Kingsoft Office, dan ada Star Office. Kemudian dari hal
soal project management itu ada OJK, kemudian set job track dan Basecamp. Dan dari segi accounting itu ada e-accounting, kemudian ada B-accounting dan Omega accounting. Dan dari dokumen manajemen itu ada Microsoft Document Imaging, ada Documents, kemudian Docmoto dan Inforouter. Dan yang terakhir itu ada Enterprise Computing. Di dalamnya itu ada Enterprise Resource Planning System atau ERP, kemudian ada Content Management System atau CMS, Human Resource Management System atau HRM, dan yang terakhir adalah Project Planning